Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak, apa kabar? Semoga tetap dalam keadaan yang sehat dan tetap menjaga protokol kesehatan. Oke, pada pagi hari ini kita akan belajar mengenai struktur teks laporan percobaan. Nah, kemarin kan kita sudah belajar mengenai laporan percobaan, yaitu adalah suatu percobaan yang dilakukan untuk menghasilkan suatu hal yang bermanfaat, baik berupa pengetahuan baru maupun penemuan. Hasil yang diperoleh dari percobaan tersebut dibahas berdasarkan teori dan ilmu pengetahuan yang mendukung. Nah, apa yang dimaksud dengan struktur teks laporan percobaan? Teks laporan percobaan adalah teks yang non-fiksi. Jadi dia bukan karangan fiksi ya. Jadi dia non-fiksi, yaitu bisa dibuktikan kebenarannya. Nah, karena dia bisa dibuktikan kebenarannya, otomatis dia harus disusun secara struktur dengan fitur bahasa yang sesuai dengan kaidah keilmuan, yaitu dengan menggunakan bahasa yang baku. Kalau non-fiksi, dia menggunakan bahasa baku, sedangkan kalau fiksi dia menggunakan bahasa non-baku boleh. Nah, kita hari ini akan belajar mengenai strukturnya, struktur teks laporan percobaan. Nah, yang pertama itu ada judul, yang kedua itu pendahuluan, yang ketiga landasan teori atau kajian pustaka, yang keempat metode penelitian, yang kelima hasil dan pembahasan, yang keenam simpulan, dan yang ketujuh adalah daftar pustaka. Nah, setelah ini kita akan bahas satu persatu mengenai struktur teks laporan percobaan. Jadi ketika kita membuat teks laporan percobaan itu strukturnya itu harus urut. Jadi tidak bisa judul terus tiba-tiba landasan teori, atau judul tiba-tiba daftar pustaka terus yang kedua baru pendahuluan. Itu tidak bisa. Jadi harus urut sesuai dengan strukturnya. Nah, sekarang coba kita perhatikan dengan seksama struktur teks laporan percobaan. Yang pertama adalah judul. Nah, judul ini adalah pintu atau muka dari sebuah teks laporan percobaan. Oleh karena itu, judul teks laporan percobaan harus memperhatikan fakta yang ingin diungkapkan, jelas, positif, singkat, khas, serta mampu menampilkan kata kunci dari sebuah tulisan. Nah, ada contohnya. Kalau yang ada di buku kalian, yang Marbi itu, yang dari penerbit Erlangga itu ada ya judulnya itu Laporan Praktikum Biologi Uji Kandungan Bahan Makanan. Otomatis ketika kita membaca judul tersebut, berarti isinya akan tentang praktikum biologi, yaitu tentang kandungan uji bahan makanan. Nah, itu adalah judul ini umum, tetapi mewakili satu laporan percobaan kalian. Jadi usahakan judul ini adalah judul yang akan kita ingat dan mencakup isi dari semua yang kita tulis. Terus selanjutnya adalah pendahuluan. Nah, pendahuluan ini itu secara umum itu memaparkan mengenai latar belakang, rumusan masalah, tujuan percobaan secara lengkap. Nah, latar belakang ini memaparkan hal-hal yang terkait dengan percobaan yang akan dilakukan dan penekanan tentang pentingnya percobaan tersebut dilakukan. Jadi kayak kenapa sih kita melakukan percobaan ini kayak gitu. Nah, selanjutnya itu rumusan masalah. Pada bagian ini itu dipaparkan pertanyaan yang nantinya akan dijawab pada hasil penelitian. Contohnya kayak berdasarkan uraian tersebut, rumusan masalah dalam laporan ini adalah bagaimana menguji kandungan karbohidrat, protein, lemak, dan glukosa. Nah, ini adalah contohnya ya. Terus tujuannya itu dipaparkan gitu. Jadi apa sih yang ingin dicapai dalam teks laporan tersebut? Nah, itu nanti akan dimasukkan dalam tujuan. Selanjutnya adalah landasan teori. Nah, pada bagian ini dipaparkan berbagai teori yang digunakan dalam melakukan percobaan. Jadi kajian teori ini dijadikan sebagai dasar pemikiran dalam melakukan percobaan agar proses dan hasilnya dapat dipertanggungjawabkan secara keilmuan. Nah, jangan lupa ketika kita menulis landasan teori,
dan kita mengutip dari sumber orang lain, contoh dari buku orang lain, itu harus disertakan kutipannya. Nah, ini saya ada contoh yaitu Anis 2020.2 150. Maksudnya kita ini sumbernya dari Anis, terbitan tahun 2020 di halaman 150. Nah, jadi ketika kita menulis landasan teori dan kita tahu sumbernya, itu harus dicantumkan agar kita tidak dituduh sebagai plagiasi. Selanjutnya adalah metode penelitian. Nah, dalam metode penelitian ini biasanya dipaparkan cara yang digunakan dalam melakukan percobaan, entah itu alat dan bahan atau serta prosedur kerja percobaan dipaparkan secara mendetail. Nah, di metode penelitian ini tuh biasanya juga disertakan kayak penelitian kita itu kualitatif atau kuantitatif sih gitu. Jadi kualitatif itu yang isinya berupa kata-kata, sedangkan kalau kuantitatif itu isinya berupa angka-angka. Kalian dapat melihat contohnya di buku Marbi, Mahir Berbahasa Indonesia, terbitan dari Erlangga. Nah, itu di situ ada contoh-contoh metode penelitian dan prosedur kerja. Jadi di sini tuh kayak alatnya yang akan digunakan apa, bahannya apa, gimana nanti susunan kita bekerja dalam penelitian kita, seperti itu. Nah, nanti ini akan dimasukkan semua di metode penelitian. Nah, selanjutnya ini adalah pokoknya, yaitu hasil dan pembahasan. Dalam hasil dan pembahasan dipaparkan hasil percobaan dan pembahasannya secara cermat, jelas berdasarkan kajian teori yang telah dijelaskan sebelumnya. Hasil percobaan dapat dipaparkan dalam bentuk deskripsi atau tabel. Nah, di sini di hasil dan pembahasan ini, hasil itu dapat berupa tabel ataupun dapat berupa deskripsi. Sedangkan pembahasan itu nanti akan menjawab pertanyaan kalian di rumusan masalah. Jadi nanti apa sih kita pertanyaannya di rumusan masalah? Nah, kita jawab melalui pembahasan. Jadi dijawab secara mendetail. Jadi bisa tahu, oh ternyata karbohidrat itu fungsinya untuk apa, dan dibuktikan dengan tabel dari hasil penelitian kalian. Nah, selanjutnya itu ada simpulan. Simpulan itu adalah pemaparan hasil percobaan secara ringkas untuk menjawab pertanyaan dalam rumusan masalah yang telah dipaparkan sebelumnya. Nah, jadi kalau pembahasan tadi adalah jawaban dari rumusan masalah secara detail, sedangkan simpulan ini adalah paparan dari hasil percobaan, tapi ini harus diringkas. Jadi tetap menjawab pertanyaan dari rumusan masalah, tetapi dalam bentuk yang ringkas. Sejauh ini bisa dipahami kan? Oke, selanjutnya kita akan memasuki bagian terakhir dalam pembuatan teks laporan percobaan. Bagian terakhirnya adalah daftar pustaka. Nah, dalam pembuatan teks laporan percobaan disertakan referensi dan rujukan yang digunakan untuk melakukan percobaan. Rujukan dapat berasal dari media cetak serta buku, jurnal, dan majalah, atau sumber-sumber dari internet. Nah, cara menulis daftar pustaka ini contohnya jika saya membuat Anis Wulandari gitu, namanya itu dibalik, jadi Wulandari, Anis, titik. Terbitan tahun 2020. Nah, ini umpama buku saya itu adalah tahun 2020. Terus judulnya adalah menelaah struktur teks laporan percobaan. Nah, judulnya ini harus ditulis miring atau di garis bawah. Terus selanjutnya adalah kota terbit, yaitu Samarinda, dan penerbitnya, contohnya adalah Media Pustaka. Seperti itu. Jadi nama dibalik, tahun, judul buku, kota terbit, dan penerbit. Oke, terima kasih, semoga bermanfaat. Cukup sekian, nanti selanjutnya akan kita bahas lebih mendalam. Terima kasih. Tetap belajar, terus belajar, dan belajar terus.
Semangat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tolong jangan kau katakan kau suka, jangan